Pernahkah Anda melihat dua orang memulai dengan keadaan yang persis sama, dengan peluang yang sama, dan satu menjadi makmur sementara yang lain tetap stagnan? Perbedaannya bukan di dunia luar. Perbedaannya ada di sini, di dalam pikiran Anda. Dan itulah yang ingin saya bagikan dengan Anda hari ini. Selama lebih dari 50 tahun, saya telah mempelajari pikiran manusia dan prinsip-prinsip universal yang mengatur kesuksesan kita. Dan saya telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Hambatan mental seperti dinding tak terlihat yang kita bangun di sekitar diri kita sendiri. Dinding yang tidak dapat kita lihat, tetapi yang sepenuhnya membatasi kemampuan kita untuk menarik kelimpahan. Pikirkan sejenak. Jika Anda terus-menerus khawatir tentang tagihan, jika Anda terjaga memikirkan hutang, jika Anda melihat orang sukses dan berpikir, itu tidak akan pernah terjadi pada saya, Anda beroperasi dari paradigma kekurangan. Dan paradigma ini mengirimkan getaran tertentu ke alam semesta. Ingat, getaran adalah hukum utama. Daya tarik adalah sekunder. Anda hanya dapat menarik ke dalam hidup Anda apa yang Anda selaras dengan getarannya. Ini adalah hukum universal, sama tetapnya dengan hukum gravitasi. Ketika saya memahami ini, benar-benar memahaminya, hidup saya berubah total. Dan hari ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana menghilangkan hambatan mental yang menghambat aliran kelimpahan dalam hidup Anda. Saya tidak berbicara tentang teknik-teknik dangkal atau trik cepat. Saya berbicara tentang perubahan fundamental dalam cara Anda berpikir tentang kekayaan, kelimpahan, dan nilai diri Anda. Perubahan yang dimulai dengan pemahaman tentang 4 prinsip dasar yang akan saya bagikan dengan Anda hari ini. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Dan saya berjanji kepada Anda bahwa jika Anda menerapkan apa yang saya ajarkan, hubungan Anda dengan uang tidak akan pernah sama lagi. Hambatan mental pertama yang perlu kita hilangkan adalah paradigma kekurangan. Anda tahu, menurut penelitian terbaru, lebih dari 80% orang beroperasi dari paradigma kekurangan. Mereka percaya bahwa tidak ada cukup untuk semua orang, bahwa agar seseorang menang, orang lain harus kalah. Ini adalah salah satu hambatan mental paling kuat dan merusak yang ada. Dan saya akan memberitahu Anda mengapa. Ketika Anda beroperasi dari paradigma kekurangan, otak Anda secara harfiah menyaring peluang kelimpahan di sekitar Anda. Anda tidak dapat melihatnya. Ini seperti memakai kacamata hitam dan mengeluh bahwa terlalu gelap. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang terjadi pada saya bertahun-tahun yang lalu. Saya sedang berkendara ke Jakarta untuk sebuah ceramah, dan saya berhenti untuk mengisi bahan bakar. Saat saya menunggu, saya melihat seorang pria berpakaian bagus di mobil mewah di sebelah saya. Seketika pikiran saya mulai membuat cerita. Dia mungkin lahir kaya. Dia memiliki semua kesempatan yang tidak pernah saya miliki. Pada saat itu, saya menyadari apa yang saya lakukan. Saya beroperasi dari paradigma kekurangan, menciptakan cerita yang membuat saya tetap berada di tempat saya berada. Saya memutuskan pada saat itu juga untuk mengubah pemikiran saya. Alih-alih iri, saya merasakan rasa syukur. Alih-alih, mengapa dia dan bukan saya? Saya berpikir, jika dia bisa melakukannya, saya juga bisa. Perubahan paradigma ini adalah langkah pertama dalam mengubah kehidupan finansial saya. Dan ini juga langkah pertama bagi Anda. Lihat, uang hanyalah sebuah ide. Ini adalah energi. Dan ada kelimpahan energi yang tak terbatas di alam semesta. Tidak ada kekurangan uang, hanya kekurangan orang yang memahami bagaimana hukum tarik-menarik bekerja dalam kaitannya dengan kekayaan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Indonesia menemukan bahwa orang dengan pola pikir kelimpahan 3 kali lebih mungkin meningkatkan pendapatan mereka selama periode 5 tahun dibandingkan dengan mereka yang memiliki pola pikir kekurangan. 3 kali lipat. Jadi bagaimana Anda beralih dari paradigma kekurangan ke paradigma kelimpahan? Ini dimulai dengan dialog internal Anda. Perhatikan kata-kata yang Anda gunakan ketika berbicara tentang uang. Apakah Anda mengatakan hal-hal seperti, saya tidak mampu membeli itu, atau uang tidak tumbuh di pohon? Ini adalah ekspresi kekurangan. Sebaliknya, mulailah menggunakan frasa seperti, bagaimana saya bisa membeli ini? Atau saya terbuka untuk menerima kelimpahan dengan cara yang tak terduga. Perubahan sederhana dalam bahasa ini mulai memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda.
Selain itu, praktikkan rasa syukur setiap hari untuk uang yang sudah Anda miliki. Ketika Anda membayar tagihan, alih-alih merasa kesal, rasakan rasa syukur untuk layanan yang telah Anda terima dan kemampuan Anda untuk membayarnya. Ketika Anda menerima uang, bahkan dalam jumlah kecil, berterima kasihlah seolah-olah itu adalah jumlah yang besar. Ingat, apa yang Anda hargai bertambah. Ini adalah hukum universal. Semakin banyak rasa syukur yang Anda rasakan untuk uang dalam hidup Anda, semakin banyak alasan yang akan diberikan alam semesta kepada Anda untuk merasa bersyukur. Paradigma kelimpahan bukan hanya ide yang bagus. Ini adalah realitas yang tersedia untuk Anda sekarang. Tetapi Anda harus memilih untuk melihatnya, merasakannya dan hidup darinya. Dan ketika Anda melakukannya, Anda akan melihat peluang yang selalu ada di sana, tetapi yang paradigma kekurangan Anda tidak izinkan Anda lihat. Prinsip kedua yang perlu kita pahami adalah bahwa uang memiliki getaran tertentu. Dan untuk menarik uang, Anda harus selaras dengan getaran itu. Banyak orang tidak memahami ini. Mereka berpikir tentang uang sebagai sesuatu yang fisik, seperti uang kertas dan koin. Tetapi uang, seperti segala sesuatu di alam semesta, adalah energi yang bergetar pada frekuensi tertentu. Pikirkan tentang ini. Ketika Anda menyalakan radio, Anda harus menyetel ke frekuensi yang tepat untuk mendengar stasiun yang Anda inginkan. Jika Anda sedikit tidak sinkron, Anda hanya mendengar statis. Begitu juga dengan uang. Jika getaran pribadi Anda tidak selaras dengan getaran uang, Anda akan mengalami statis finansial, kesulitan, hambatan, dan frustrasi. Studi neuroscience menunjukkan bahwa otak kita memancarkan frekuensi yang berbeda berdasarkan keadaan emosional kita. Ketika kita merasakan ketakutan, kecemasan, atau kepanikan tentang uang, kita memancarkan frekuensi rendah yang secara harfiah menolak kelimpahan. Ketika kita merasakan kepercayaan diri, rasa syukur, dan harapan positif, kita memancarkan frekuensi tinggi yang menarik peluang finansial. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung menemukan bahwa orang yang mengaitkan emosi positif dengan uang 65% lebih mungkin membuat keputusan finansial yang cerdas dibandingkan dengan mereka yang mengaitkan emosi negatif. Jadi bagaimana Anda mengubah getaran Anda dalam kaitannya dengan uang? Pertama, Anda perlu mengidentifikasi keyakinan bawah sadar Anda tentang uang. Ini adalah pemrograman yang Anda terima di masa kecil dan yang sekarang beroperasi secara otomatis tanpa Anda sadari. Apakah Anda tumbuh mendengar frasa seperti uang adalah akar dari segala kejahatan atau orang kaya itu serakah? Keyakinan-keyakinan ini telah diprogram ke dalam pikiran bawah sadar Anda dan menentukan getaran Anda dalam kaitannya dengan uang. Saya ingat ketika saya bekerja sebagai pemadam kebakaran di Surabaya, menghasilkan hanya 30 juta rupiah setahun. Saya terus-menerus berada dalam hutang dan khawatir tentang uang. Suatu hari, saya menemukan sebuah buku yang mengubah hidup saya. Buku itu menjelaskan bagaimana keyakinan kita menentukan hasil kita. Saya mulai memeriksa keyakinan saya tentang uang dan menemukan bahwa tanpa sadar, saya percaya bahwa orang seperti saya dari asal yang sederhana, tanpa pendidikan formal, tidak bisa menjadi kaya. Keyakinan ini menciptakan realitas saya. Saya memutuskan untuk mengubahnya. Saya mulai memprogram ulang pikiran bawah sadar saya dengan keyakinan baru. Uang mengalir dengan mudah ke arah saya. Saya layak mendapatkan kelimpahan. Semakin banyak saya membantu orang lain, semakin makmur saya menjadi. Pada awalnya, afirmasi ini terasa palsu. Pikiran sadar saya melawan. Tetapi saya bertahan, mengulanginya setiap hari, merasakan emosi yang terkait dengan keyakinan baru ini. Secara bertahap, getaran saya mulai berubah. Berikut adalah latihan yang kuat yang dapat Anda lakukan. Ambil selembar uang, bisa berapapun nilainya. Pegang di tangan Anda dan benar-benar lihat. Bukan sebagai benda biasa yang Anda lihat setiap hari, tetapi sebagai bentuk energi. Rasakan rasa syukur untuk uang ini. Berterima kasihlah untuk apa yang diwakilinya dan apa yang dapat dilakukannya untuk Anda dan orang lain. Lakukan ini selama hanya 2 menit setiap hari selama 21 hari. Latihan sederhana ini mulai mengubah getaran Anda dalam kaitannya dengan uang.
Teknik kuat lainnya adalah membayangkan uang mengalir ke arah Anda dari berbagai sumber. Bukan hanya dari pekerjaan atau bisnis Anda saat ini, tetapi dengan cara yang tak terduga dan mengejutkan. Lihat diri Anda menerima cek melalui pos, peluang menguntungkan muncul, investasi berlipat ganda. Ketika Anda melakukan ini, Anda menyetel pikiran Anda ke frekuensi kelimpahan. Dan ingat, hukum tarik-menarik hanyalah respons terhadap getaran Anda. Ubah getaran Anda, dan Anda mengubah apa yang Anda tarik ke dalam hidup Anda. Prinsip fundamental ketiga untuk menghilangkan hambatan mental dan menarik uang berkaitan dengan citra diri Anda. Ini mungkin konsep paling kuat yang akan saya bagikan dengan Anda hari ini. Citra diri Anda adalah persepsi yang Anda miliki tentang diri Anda sendiri. Ini adalah bagaimana Anda melihat diri Anda secara internal. Dan inilah kebenaran yang hanya sedikit orang pahami. Anda tidak akan pernah melampaui citra diri Anda. Tidak pernah. Anda bisa mencoba, Anda bisa bekerja keras, Anda bisa mempelajari keterampilan baru, tetapi hasil Anda akan selalu selaras dengan gambar yang Anda miliki tentang diri Anda sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada menemukan bahwa 87% batasan finansial orang terkait langsung dengan citra diri mereka, bukan keadaan eksternal atau kurangnya pengetahuan. Pikirkan tentang ini sejenak. Jika Anda melihat diri Anda sebagai seseorang yang selalu berjuang dengan uang, citra diri itu akan menciptakan perilaku yang memastikan Anda selalu berjuang dengan uang. Jika Anda melihat diri Anda sebagai seseorang yang tidak memahami investasi, citra diri itu akan mencegah Anda mempelajari dan menerapkan pengetahuan finansial, bahkan ketika tersedia untuk Anda. Saya ingin berbagi dengan Anda sesuatu yang terjadi pada saya, yang sepenuhnya menggambarkan prinsip ini. Ketika saya mulai mempelajari konsep-konsep ini, saya benar-benar bangkrut. Saya memiliki lebih banyak hutang daripada yang bisa saya bayar, dan saya hidup dari gaji ke gaji. Suatu hari, mentor saya menantang saya untuk melakukan sesuatu yang tampak konyol pada saat itu. Dia meminta saya membeli setelan yang sangat mahal, setelan yang biayanya lebih dari gaji 1 bulan saya. Saya pikir, dia sudah gila. Bagaimana saya bisa menghabiskan begitu banyak uang untuk setelan ketika saya hampir tidak bisa membayar tagihan saya? Tetapi dia menjelaskan bahwa ini bukan tentang setelan, ini tentang mengubah citra diri saya. Ini tentang melihat diri saya sebagai seseorang yang layak dan mampu memiliki barang-barang berkualitas. Dengan enggan, saya mengikuti sarannya. Saya menggunakan kartu kredit saya dan membeli setelan seharga 5 juta rupiah. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Setiap kali saya mengenakan setelan itu, saya merasa berbeda. Saya berperilaku berbeda. Orang memperlakukan saya secara berbeda. Dan yang paling penting, saya mulai membuat keputusan yang berbeda, keputusan yang selaras dengan citra diri baru tentang kemakmuran. Dalam waktu 6 bulan setelah pembelian yang tampaknya tidak rasional ini, pendapatan saya telah meningkat 3 kali lipat. Bukan setelan yang melakukannya. Itu adalah perubahan dalam citra diri saya yang diwakili oleh setelan tersebut. Sekarang saya tidak menyarankan Anda pergi keluar dan menghabiskan uang yang tidak Anda miliki. Saya menggambarkan kekuatan citra diri dan bagaimana hal itu secara langsung memengaruhi hubungan Anda dengan uang. Jadi, bagaimana Anda mengubah citra diri finansial Anda? Pertama, Anda perlu mengidentifikasi apa citra diri Anda saat ini dalam kaitannya dengan uang. Jujurlah dengan diri Anda sendiri. Apakah Anda melihat diri Anda sebagai seseorang yang akan selalu mengalami kesulitan finansial? Sebagai seseorang yang tidak layak mendapatkan kelimpahan? Sebagai seseorang yang tidak cukup pintar untuk menghasilkan uang? Setelah Anda mengidentifikasi keyakinan yang membatasi ini, Anda dapat mulai mengubahnya secara sadar. Dan berikut adalah teknik yang kuat untuk melakukannya. Imajinasi kreatif. Setiap hari, dedikasikan 10 menit untuk menutup mata Anda dan membayangkan diri Anda dengan jelas sebagai orang yang sukses secara finansial yang ingin Anda jadikan. Lihat diri Anda membuat keputusan finansial yang cerdas, menerima jumlah uang yang besar, berinvestasi dengan percaya diri, menikmati rasa keamanan finansial. Ahli saraf, Dr. Bambang Widodo menemukan bahwa otak tidak dapat membedakan antara pengalaman yang dibayangkan dengan jelas dan pengalaman nyata. Ketika Anda secara konsisten membayangkan citra diri finansial baru,
otak Anda mulai membentuk jalur saraf baru yang mendukung gambar tersebut. Teknik kuat lainnya adalah apa yang saya sebut bertindak seolah-olah. Mulailah bertindak seperti orang yang sukses secara finansial yang ingin Anda jadikan. Bagaimana orang itu akan berpikir? Bagaimana dia akan berbicara tentang uang? Buku apa yang akan dia baca? Dengan siapa dia akan menghabiskan waktu? Ketika Anda secara konsisten bertindak selaras dengan citra diri baru, Anda akhirnya menjadi orang itu. Ini adalah hukum universal. Anda menjadi apa yang Anda pikirkan sebagian besar waktu. Prinsip keempat yang ingin saya bagikan dengan Anda hari ini adalah konsep tindakan terinspirasi. Ini adalah elemen yang tidak dipahami banyak orang ketika kita berbicara tentang hukum tarik-menarik dan manifestasi kemakmuran. Banyak orang percaya bahwa berpikir positif tentang uang, membayangkan kelimpahan, dan kemudian duduk menunggu uang secara ajaib muncul dalam hidup mereka sudah cukup. Ini adalah pemahaman yang tidak lengkap tentang bagaimana hukum universal bekerja. Manifestasi nyata terjadi ketika pemikiran positif dan visualisasi diikuti oleh tindakan terinspirasi. Dan perhatikan bahwa saya mengatakan tindakan terinspirasi bukan hanya tindakan. Apa perbedaannya? Tindakan biasa berasal dari pemikiran biasa. Ini didasarkan pada usaha perjuangan gagasan bahwa Anda harus bekerja keras untuk mendapatkan uang. Tindakan terinspirasi, di sisi lain, berasal dari tempat keselarasan internal. Ini mengalir secara alami, tanpa resistensi, dan sering mengarah pada hasil yang tampak ajaib. Sebuah studi yang dilakukan oleh Institut Teknologi 10 November mengikuti 2 kelompok pengusaha selama 5 tahun. Kelompok pertama mengikuti strategi bisnis konvensional yang murni didasarkan pada analisis logis. Kelompok kedua menggabungkan analisis logis dengan apa yang mereka sebut intuisi wirausaha. Pada dasarnya, tindakan terinspirasi. Hasilnya mengejutkan. Kelompok kedua melampaui yang pertama dalam pertumbuhan pendapatan sebesar 230%. Jadi bagaimana Anda mengenali dan mengikuti tindakan terinspirasi dalam kehidupan finansial Anda? Pertama, Anda perlu menciptakan ruang untuk inspirasi. Kebanyakan orang hidup dalam keadaan kebisingan mental yang konstan kekhawatiran, ketakutan, gangguan. Dalam keadaan ini, tidak mungkin mendengar suara inspirasi. Sisihkan setidaknya 15 menit setiap hari untuk duduk dalam keheningan. Bukan untuk memvisualisasikan atau menegaskan, tetapi hanya untuk menenangkan pikiran Anda. Dalam keheningan ini, pemikiran terinspirasi akan mulai muncul. Anda mungkin mendapatkan ide untuk bisnis baru, solusi untuk masalah finansial, atau intuisi untuk melakukan investasi tertentu. Ketika pemikiran ini muncul, segera catat. Jangan menilai atau terlalu menganalisisnya. Cukup rekam saja. Langkah berikutnya sangat penting. Anda harus bertindak cepat ketika Anda menerima inspirasi. Inspirasi memiliki tanggal kedaluarsa. Jika Anda tidak bertindak saat inspirasi datang, energi menghilang dan kesempatan bisa berlalu.